yang menyebabkan seseorang itu tulul amal ada dua. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Yang kedua adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Lah kebodohan ini merasa dengan usianya masih jauh kematian bagi pemuda. Jadi dia melihat usianya, menganggap usianya ini dengan kematian masih jauh. Dan dia tidak pernah berpikir di daerah dia kalau dihitung niscaya yang tua itu cuma 1/10. Yang tua, yang hidup sampai tua itu hanya 1/10. Dalam arti yang mati dari pemuda itu jauh lebih banyak daripada yang mati di usia tua. Jadi orang merasa karena masih muda, usianya itu masih panjang, waktu hidupnya ini masih lama. Nah, perasaannya seperti itu, hidupnya masih lama, sehingga dia menunda kebaikan, menunda ketaatan, menunda merubah jati dirinya menjadi lebih baik, lebih sempurna di dalam menjalankan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dia berpikir di sekitar dia yang tua dengan yang muda itu ternyata yang mati muda jauh lebih besar. Makanya Allah memerintahkan kita berpikir itu kan, kita juga harus memikirkan sekitar ini yang tua-tua itu berapa. Kemudian yang meninggal di masa muda itu ternyata jauh lebih banyak daripada yang hidup sampai tua. Nah, karena itu kalau kita mau berpikir, mau menyadari, di situ baru akan menemukan satu rumusan bahwa kematian itu tidak datang di waktu tertentu, baik muda, remaja, tua, dan tidak melihat musim dingin, panas, kemarau dan bersemi, ya. Tidak lihat pagi, siang, sore dan malam, juga tidak melihat adanya virus, bakteri dan yang lain sebagainya. Ada. Lah kalau dia sudah mengetahui bahwa kematian itu tidak datang di waktu tertentu, maka akan menjadi besar pengagungannya di dalam dirinya untuk kematian, dan dia akan menyibukkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Akan tetapi kebodohan yang menghalanginya, kebodohan yang menghalanginya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena hubud dunia, cinta dunia. Dia merasa nikmat, dia merasa nyaman, dia merasa tenang dengan dunia, dengan kelezatan dunia, dengan keindahan dunia, sehingga merasa berat untuk berpisah dari kenikmatan, dari kelezatan yang sedang ia nikmati, yang sedang ia rasakan. Hatinya, pikirannya ditutup agar tidak berpikir tentang kematian, karena kematian itu sebab memisahkannya dari kenikmatan-kenikmatan ini. Kalau kita membenci sesuatu, pasti kita nggak mau mengingatnya. Kita mau mengingat sesuatu yang kita senangi. Yang tidak kita senangi, nggak kita ingat-ingat. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa dengan nikmat ini rencana-rencana yang bisa dia dapatkan dari kenikmatan demi kenikmatan yang dapat melupakan dia daripada kematian. Kalau misalnya terlintas dalam dirinya, terlintas, nggak mungkin tidak, pasti terlintas dalam dirinya kematian dan apa-apa yang dibutuhkan dengan kematian, dia pasti menunda-nunda dan berjanji kepada dirinya, insya Allah setelah ini saya akan bertobat, insya Allah setelah ini saya akan berubah. Jadi bukan sekarang, tapi dia menunda. Insya Allah mulai bulan Ramadan ini ya, saya harus berubah. Mulai bulan Ramadan ini saya nggak boleh seperti ini, harus seperti ini. Jadi menunda kebaikan, menunda ketaatan. Jadi kita terpikir, terlintas kematian dalam dirinya dan persiapan untuk kematian, dia menunda-nunda. Hanya berjanji kepada dirinya, nanti saya akan berubah. Misalnya kalau misalnya masih muda, nanti kalau sudah tua saya akan bertobat, saya akan berubah. Atau kalau dia masih bangun, insya Allah setelah saya bangun rumah ini, saya harus berubah menjadi lebih baik. Atau misalnya kalau masih kehidupan ekonominya masih tak kena disik, tak benarkan dulu ini, baru nanti saya akan berubah. Intinya menunda-nunda kebaikan, ketaatan yang tidak kesampaian. Akhirnya dia menunda, dia sibuk dengan urusannya. Akhirnya hari demi hari kesibukannya dia lakukan, dia kerjakan, datang kematian di waktu yang tidak dia duga. Mungkin dalam pikirannya dia akan mati nanti kalau sudah tua, usia sekian. Akhirnya dia menunda kebaikan, menunda ketaatannya, mengerjakan kesibukannya. Ternyata sebelum usia yang ada dalam pikirannya, kematian datang. Akhirnya panjang sudah kesedihannya, kesusahannya, kerugiannya sangat besar. Makanya banyaknya penghuni neraka dari perempuan, juga dari orang yang sering menunda-nunda kebaikan. Karena itu dikatakan wal musawwif al miskin la yadri anna alladhi yad'u la taswif al yawm wa ma'ahu ghadan. Orang yang menunda-nunda ini, yang mengatakan akan dan akan, dia nggak tahu bahwa yang membuat dia, yang mengajak dia untuk menyebut atau mengatakan akan bersama dia juga di hari esok. Sekarang dia ngomong saya akan berubah, dia nggak tahu
bahwa akan itu juga ada di hari esok. Dia merasa seakan-akan nggak ada di hari esok, bahwa akan itu juga ada di hari esok. Esok pun dia akan mengatakan apa? Mulai besok insya Allah saya akan lagi, dan akan itu terus berlasamanya. Akhirnya apa? Kalau dia terus melakukan akan, menjadi tambah besar dan tambah banyak kerugian yang ia dapatkan. Nah, ini akhirnya apa? Membuat dia batulul amal. Ada hubbud dunya, ada al-jahlu. Nah, bagaimana mengobatinya? Nah, ada caranya mengobatinya dengan mengobati tulul amal tadi itu, baik dari hubbud dunya dan juga al-jahlu ada. Nah, karena itu jangan sampai tulul amal. Dua sebab ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara mengobatinya? Nah, nanti akan dijelaskan.